Siap, Kumpendin. Jadi ini adalah podcast pertama saya bersama Koko Rudi Aum. Ya, namanya podcast pertama mungkin banyak kekurangan ya, tapi semoga teman Kumpendin ini bisa mendapatkan inspiratif dari podcast yang saya dapat, karena terus terang aja podcast saya ingin melibatkan para fans-fansnya Koko Ahong atau siapapun dalam berdiskusi ya Koko Ahong ya. Jadi kalau agak kaku dikit boleh ya, tapi sebelum kita mulai, jadi nanti siapapun itu yang komennya terpilih itu akan mendapatkan spesial gift dari Koko Ahong. Ini nanti ditandatangani langsung oleh Koko Ahong. Kalian bisa figura. Nah, terus pertanyaan-pertanyaan yang terpilih itu akan menjadi pertanyaan yang untuk Koko Ahong dan akan mendapatkan satu buku saya yang muda yang kaya. Jadi sebelum kita mulai nih, perkenalan dulu apa gimana nih? Perkenalan untuk Koko Ahong, kira-kira boleh nggak kok dijelasin nih? Kan saya kenal Koko Ahong kan dari Instagram ya. Tapi boleh nggak dijelasin profilnya Koko Ahong nih? Ya kan umurnya berapa sekarang, terus kok dari masa kecilnya seperti apa, terus kok bisa jadi MMA seperti apa. Nah, dari penjelasan itu nanti baru kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan pemirsa semua. Oke. Silakan Koko Ahong. Nama saya tuh Rudi Gunawan, panggilannya Ahong. Saya dari kecil memang suka berantem, itu udah hobi banget, jadi udah darah daging. Jadi namanya berantem ya, bagian berantem ya doyan aja gitu. Luka segala macam tuh udah biasa. Oh, sekarang umur berapa Koko Ahong umurnya? Umur saya berarti jalan 38. 38. Lahirnya? Lahir tahun 82. Oh, di Jakarta lahir? Jakarta. Oh. Itu waktu kecil gimana sih? Emang katanya dengar-dengar waktu itu sering dibully. Jadi ya namanya kita satu ya gimana ya, muka gua kelihatan banget kan Chinese banget gitu ya. Nah, terus? Dan gua dulu tuh sering namanya belanja atau jajan itu di sekolahan negeri. Banyak kan jajanan-jajanan. Gua suka jajan-jajan. Nah, pada saat gua jajan di situ ya karena lihat gue beda sendiri, nah otomatis gue dipalakin terus. Nah, dipalakin terus ya otomatis sering berantem aja gitu. Awalnya dikasih nggak tuh dipalakin itu? Nggak pernah kasih. Nggak pernah kasih? Nggak pernah. Ribut aja. Ribut aja? Itu kalau ribut waktu kecil tuh menang apa kalah Bang? Selalu menang. Oh, selalu menang? Selalu menang. Oh, jadi udah jagoan kampung nih waktu itu ya, dari kecil ya? Sudah jagoan neon saya. Wih, luar biasa. Itu terus SMP, SMA tetap sama? SMP, SMA, jadi kalau SD gitu gue istirahat mainannya itu ya gebuk-gebukan. Wih, luar biasa. Jadi ya? temen gue berapa, ada 10 orang. Gue sendiri tuh ngejar di orang, berantem aja gebuk-gebuk gitu. Nah, tendang lah keluar segala macam. Jadi dari kecil memang udah suka berantem, dan pada saat istirahat main pun ya berantem juga. Waduh, Gitu. nah, terus itu mulai belajar bela diri itu di umur berapa? Di kelas berapa? Bela diri itu di tahun 97 di SMP 3 ya kalau nggak salah. Oh, itu baru tahu bela diri? Itu baru tahu, sama sekali baru tahu. Itu yang tahunya dari mana? Dari majalah atau ada yang ngajak, ini suka berantem nih, sinyo-sinyo nih, ayo ikut sini. Jadi kan dulu saya tinggal di daerah yang namanya Dutamas kan, Jelambar. Nah, Dutamas itu dulu di Kelurahan Jelambar tuh ada yang punya bela diri, itu ada 2. Satu silat namanya kalau nggak salah Macan Putih, satu Jujitsu. Cuman saya nggak tahu itu bela diri apa, dari awal saya nggak tahu. Cuman pada saat saya datang, kebetulan hari itu hari Selasa, yang latihan adalah Jujitsu, Institut Jujitsu Indonesia. Iya. Ya udah, pokoknya bela diri apa aja ya saya masuk. Oh, jadi dari awal udah masuk Jujitsu Indonesia itu ya? Jujitsu Indonesia. Oh, jadi kalau misalkan saya ketemunya, misalkan nih saya salah jadwal hari Rabu, misalkan hari Rabu nih, saya masuk dan jadwalnya itu adalah Macan Putih, ya saya masuknya Macan Putih. Oh, gitu. Jadi jodoh-jodohan juga. Nah, itu dari SMP kelas 3, SMA itu ikut Jujitsu, ada nggak martial art lain yang diikutin selain Jujitsu? Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi fokus aja di Jujitsu itu. Sekarang sabu apa? Hitam dan 4. Oh, hitam dan 4 ya. Berarti udah Shinsei ya? Senpai, panggilannya apa itu? Kalau di Jujitsu itu? Panggilannya Akang. Akang. Bukan Akang, tapi Koko lah ya. Koko. Padahal saya baru tahu tuh, Koko Ahong, Koko. Apa tuh singkatannya Koko? Nah, ternyata King of Knockout. King of Knockout. Wah, luar biasa nih. Dan yang memberikan itu juga bukan saya. Jadi saya tidak memberanikan diri untuk berkata bahwa saya adalah King of Knockout gitu. Enggak.
takut karena jika kita menamakan diri sendiri kita ini orang yang jago atau kita ini orang yang king of knockout yang knockout orang terus, saya selalu beranggapan bahwa saya mukul orang bisa pingsan itu ya karena hoki aja. Karena keberuntungan saya bisa mukul dia pingsan misalkan. Jadi saya tidak pernah menyebut bahwa diri saya itu king of knockout. Itu yang kasih tahu siapa tuh? Yang kasih pertama kali itu, ingat nggak namanya? Koko Hong nih, Koko itu king of knockout. Nah, itu dia. Kaget ya itu ya. Itu harus dicari tahu tuh. Itu iya ya, harus dicari tahu karena siapa ya. Itu paten harus dipatenkan tuh. Iya. Ya kan? Awal pertama siapa ya? Nah, ya, itu juga harus dicari tahu. Pertama kali saya kenal Koko kan, dari Instagram tiba-tiba saya kira dulu pakai admin kok. Ternyata Koko Hong sendiri jawab itu. Iya. Ya kan? Ingat nggak ya? Iya, ingat. Itu hari Sabtu ya. Gara-gara mampir gini ya. Gara-gara gini. Nah, tapi sekarang saya salam bengisnya juga balik gini kok. Begini juga. Ya, lebih keren gini kelihatannya. Dibanding gini, kelihatannya gini lebih. Kalau gue begini sekarang. Oh iya. Itu. Nah, itu terinspirasi dari mana tuh? Gaya gitu. Enggak lah, gue cuman istilahnya saya itu dalam setiap melakukan entrance itu mau sambil menghibur. Jadi tujuan saya kita fight. Pada saat kita fight itu sudah jelas bahwa akan ada ketegangan gitu. Itu untuk menurunkan ketegangan. Ketegangan. Ya? Jadi icebreaker lah ya. Nah cuman orang-orang lain ya kalau berpendapatnya saya sombong atau gimana atau lucu-lucu saya sampai diledek cherry bell apa segala macam gitu, ya terserah mereka gitu. Cuman cara saya untuk menurunkan tensi ya adalah dengan cara icebreaker itu. Oke, balik lagi Ko Ahong. Tadi kan udah SMP di Jutsu, terus kok bisa tiba-tiba nyasar ke MMA itu loh? Nah itu orang banyak yang belum tahu, mungkin banyak yang udah tahu, tapi ini kan langsung dari sumbernya nih. Biasa orang kalau pingin tahu banget nih, kenapa kok tiba-tiba jadi MMA itu kebetulan lah memang daftar atau memang gua mau berantem ini memang gimana tuh kau? Jadi ceritanya itu tahun berapa itu kira-kira? Saya mulai itu di tahun 2005 kalau nggak salah. Di 2005 boleh nyebut TV ya? Boleh. TV-nya TPI Fighting Championship satu ada itu ya? Sama RCTI Duel. Terus? Saya karena lihat pelatih saya sendiri itu dia juga turun padahal usia sudah cukup ada usia lah ya. Tapi dia mau berani turun gitu. Jadi dia seperti memberikan contoh ke saya. Jadi maksudnya lu anak muda, masa orang tua yang turun, lu kagak turun. Pelatih lu turun lagi, lu nggak turun. Nah, jadi kayak cambuk buat saya gitu. Jadi saya tuh memandang seorang pelatih itu tuh kayak dia tuh yang menuntun kita, orang tuanya kita. Nah, dengan cara dia memberikan contoh, ayo anak-anak muda, jangan cuma tidur doang, tunjukin prestasi kamu gitu, maksudnya seperti itu. Jadi dia fight dengan kondisi istilahnya ya masih udah lumayan tua lah ya. Umur berapa waktu itu? Kalau nggak salah 40-an. 40 masih fight ya? Luar biasa. Menang nggak tuh? Sekali menang, sekali kalah. Terus tiba-tiba kok bisa Kong ikut? Karena ya kecambuk itu di 2005. Kemudian fight di di duel RCTI dulu. Kemudian juga fight di TPI Fighting Championship juga sama. Kemudian tutup kebetulan karena ada kasus di mana dilarang lagi MMA di Indonesia, ditayangkan itu nggak boleh. Nah, sejak itulah MMA itu redup. Nah dari situ redup kita juga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah kita cuma lihat tiarap aja. Nah pas kemarin ada One Pride MMA yang diadakan oleh TV One. Sebenarnya saya bukan mau turun, tapi saya ngedaftarin murid-murid saya. Oh, jadi awalnya itu malah muridnya Ko Ahong gitu? Yang saya daftarin untuk ikut One Pride. Ternyata mereka bilang mereka tidak bisa ikut seleksi One Pride. Mereka lagi ada pertandingan di Ponorogo. Sehingga nama sudah masuk kan saya nggak enak kan, bawa nama perguruan. Ya udah saya gantiin. Nah, itu pertandingan pertama sama siapa itu? Angga. Oh, Angga lumayan ngetop ya? Angga ngetop. Jadi saya juga sebenarnya waktu lawan Angga itu predikatnya A, saya predikatnya C, hasilnya C+. Oh, nah, itu awal-awal ya? Awal-awal. Nah di sana tuh saya juga yang ibaratnya, wah gile, kok gua nggak mungkin lah C+,
pelatih kan, Iya. sabuk hitam kan, masa itu gue ceplos gitu, ini ngaco lah. Nah, sempet agak nggak seneng di situ tuh, ada perasaan nggak suka hati tuh ada. Cuman disitulah jalannya Tuhan, maksudnya Tuhan tahu bahwa kalau lu langsung nilai lu A, lu pasti langsung lawan orang-orang yang potensinya hebat, hebat-hebat semua. Sedangkan lu dari 2005 udah stop, istilahnya nggak latihan lagi. Sampai di kemarin 2016. 2016 kalau misalkan lu udah nggak pernah latihan, cuma ngelatih doang, tahu-tahu lu dihadapin sama orang hebat, apa lu nggak bisa kecicilan apa? Ya? Iya, keteteran kan? Benar. Nah, jadi Tuhan punya rencana bahwa pada saat saya dikasih C+, itu rencananya Tuhan untuk membentuk saya dari awal agar saya itu tidak memiliki satu kesombongan yang dimana pada saat saya oke, ya udah saya terima aja deh. Yang awalnya kan saya sombong, nggak mungkin gue C+. Nah, tapi setelah ada tantangan nih, mau fight nggak? Ayolah coba dulu lah. Nah, jadi saya dilawanin sama yang sama-sama C+. Oh, untungnya gitu ya. Jadi C+, berutut naik, sehingga saya lawannya Angga lagi di final. Di final ketemunya Angga lagi? Buat ambil sabuk. Nah, terus itu pertama kali tahu terus terdaftar, itu kan pertama kalinya masuk di One Pride tuh. Itu perasaannya gimana sih waktu tanding pertama kali? Saya grogi habis. Jadi ya bingung juga. Jadi semuanya campur aduk. Karena udah lama nggak di depan TV, itu satu. Kedua, diliatin banyak orang. Ketiga, penampilan perdana setelah 2005 kan. Maksudnya ya kita nanggung bebannya itu, bawa nama Institut Jiu-Jitsu Indonesia, itu yang jadi bebannya. Nah, itu masih latihan nggak waktu One Pride tuh? Ada persiapan apa langsung ikut tanding gitu? Oh, langsung? Enggak, langsung latihan dulu. Latihan berapa lama tuh latihannya waktu persiapan One Pride tuh? Persiapan saya itu untuk persiapan sekitar pokoknya 3 bulanan lah. 3 bulan ya? Saya untuk fight, saya mesti persiapan 3 bulan. Waktu pertama kali masuk tadi kan grogi tuh, terus masuk ke ring, ya toh? Itu waktu lihat musuh, ada nggak perasaan seperti apa sih, Bang? Waduh, musuhnya nggak ada? Nggak ada. Jadi prinsip saya adalah rasa takut buat manusia itu penting, harus ada. Kita punya rasa takut itu sebagai alarm buat kita. Kadang kalau kita nggak punya rasa takut, kita terlalu over confidence, terlalu percaya diri, sehingga itu yang menjatuhkan kita. Nah, pada saat kita punya ada rasa takut, baik itu di bidang bisnis maupun di bidang pertarungan saya, ya bisnis otomatis kalau lu mau misalkan nanam saham kan lu mikir-mikir dulu, jangan sampai ya kayak yang sekarang ini, yang apa itu, yang kena bohong semua sampai berapa ratus T itu. Oh, terus setelah menang loh, itu berapa lama? Dipukul jatuh berapa lama itu? Di ronde 1 pastinya kan? Jadi di di awal-awal permainan itu saya masih belum ketemu cara saya bermain. Belum, saya masih meraba-raba, saya masih main ground fighting, saya masih main ground. Nah, jadi baru akhir-akhir ketemu, kok gue belakangan ini mukul orang jatuh ya, padahal nggak ada niatan buat mukul orang jatuh. Tapi enggak, waktu pertama kali tanding sama Angga itu, apakah dia langsung jatuh? Enggak, justru saya yang kalah kan. Dia kalah? A+ kan dia. Oh, dia A+ ya? Dia A kan, saya C+. Oh. Jadi dinilainya adalah sebenarnya pada saat final ambil sabuk, di final itu turnamen, saya tidak diperkirakan sebagai juara. Tapi akhirnya jadi juara kan? Dan akhirnya jadi juara. Jadi yang awalnya saya tidak diperhitungkan jadi juara karena tolak ukurnya adalah dia A, saya C. Yang dulunya dia ibaratnya dia boxingnya bagus, dan saya juga nggak merasa bahwa saya harus menang, enggak. Jadi setiap bertanding saya nggak punya pikiran harus menang, ya datang begitu aja. Oh, itu yang pertama kali. Terus selanjutnya pertandingan selanjutnya itu perasaannya apa udah biasa atau masih grogi atau gimana tuh, Bang? Enggak. Jadi saya sudah menemukan bagaimana caranya supaya nggak grogi, yaitu icebreaker tadi. Awal-awal saya tidak icebreaker. Itu salah satu juga itu ya. Jadi waktu lawan Juli Silawanto kan julukannya Tiger, ya saya nyanyinya Tiger Baby Shark.
ya kan? Dia julukannya Syak. Syak. Ya, Dia julukannya Syak. Syak. Si Juli Silawanto julukannya adalah Syak, bukan Tiger. Syak. Jadi kan hiu kan. Nah, saya bikin lagunya lucu-lucu ya adalah Baby Syak. Udah tuh waktu lawan Christian Casino, saya ambil kependekannya Casino. Dono Casino Indro. Jadi saya pakainya lagu Itu salah satu icebreaker yang Koko Aung lakukan ya? Ya. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa kayak menyatu dengan penonton, menyatu dengan kamera, menyatu dengan arena di situ oktagon kan, kita harus menyatu. Nah, pernah nggak sih di oktagon itu terus lihat orangnya, waduh, gue pasti menang nih. Oh nih, gue kelihatannya berat nih. Ada perasaan gitu nggak sih kalau di oktagon tuh? Perasaannya seperti apa sih? Kalau udah lihat crowd-nya itu. Nah ini dia, tadi balik lagi pertanyaan, takut nggak kan? Nah, saya pada saat fight, pada saat di ruang ganti, rasa takut ada. Lawan siapapun itu? Siapapun itu. Jadi walaupun saya ada kemungkinan chance-nya menang lebih besar, tetap saya ada punya rasa takut. Jadi saya rasa takut ada, kemudian saya hanya bisa ibaratnya berdiam diri, berdoa, berserah sama Tuhan, menyerahkan segalanya. Ya udah. Jadi gue cuma minta sama Tuhan tuh, ya berikan aja yang terbaik gitu. Maksudnya kalau misalkan gue menang, ya gue menang untuk kemuliaan lu gitu. Maksudnya kemuliaan Tuhan gitu. Nah jadi jangan sampai gue menang, gue jadi sombong. Nah, saya nggak mau seperti itu. Nah sehingga yang saya minta kepada Tuhan adalah jadilah kehendak Dia, bukan jadilah kehendak saya. Sehingga pada saat saya fight, saya hanya mengikuti insting. Saya hanya mengikuti gerakan saya sendiri. Jadi saya tidak kepikiran untuk saya mesti pukul KO, enggak. Kemudian ada rasa takut enggak? Setelah di atas oktagon, setelah icebreaker itu, rasa takut itu sudah tidak ada. Kita sudah melepaskan jubah ketakutan itu sudah kita tanggalkan. Waktu ring corner itu ngambil kita punya sabuk gi, semua kita ditelanjangin, dikasih cuman celana doang. Itu udah ketakutan itu udah nggak ada. Jadi gue ketemu orang siapapun itu, dia siapa, orang mau gede segede apa, sekecil apa, segede apa, ya gue udah nggak ada rasa takut. Jadi yang gue lihat semuanya adalah sama, manusia masih makannya nasi. Tapi ini kan orang lihat Koko ini sekarang terkenal juga ya, terus apa namanya hebat ya kan, sekarang juga selebgram juga ya kan, sering nampil TV. Ada nggak sih kisah-kisah perjuangan di balik kesuksesan sekarang ini? Orang yang nggak tahu nih, ini permisa banyak nggak tahu nih, dipikir kalau orang sukses tuh, wow sekarang hebat ya. Ada nggak sih 1, 2, 3 yang Ko Aung tuh bisa ceritakan? Lu nggak tahu nggak? Dulu gue tuh push up sehari, misalnya gini loh. Ada nggak? Orang kan lihat dari sisi kesuksesan aja. Coba kalau dari sisi perjuangannya Ko Aung yang mungkin bisa di-share ke komandan-komandan. Jadi gue misalnya seminggu nggak pulang rumah nih latihan, nggak ketemu keluarga. Ada nggak kisah-kisah perjuangan itu? Jadi kalau kita sendiri sih sebenarnya untuk meraih yang namanya satu kesuksesan itu pasti dibutuh satu pengorbanan. Nah, pengorbanan apa yang kita bisa berikan untuk kita meraih kesuksesan itu? Nah, saya pribadi, saya mengorbankan tenaga, saya mengorbankan fisik, saya mengorbankan waktu, semua saya korbankan gitu. Kalau untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Jadi saya nggak nanggung-nanggung, nggak setengah-setengah. Maksud saya, ya udah ayo mau fight. Nah, jadi bedanya pada saat kita itu ya terkadang di dalam titik jenuh. Titik jenuh itu melawannya seperti apa itu? Perjuangannya itu. Nah, melawan titik jenuh itulah itu yang paling repot tuh. Karena benar yang dikatakan, yang bisa mengalahkan diri kita itu tuh bukan lawan, bukan musuh kita, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Itu benar. Kenapa? Karena pada saat titik jenuh itu datang, tapi saya sendiri tidak bisa memaintain hati pikiran saya, ya udah, jadinya jadi bumerang buat saya, gitu. Saya lempar, ya kena saya lagi. Nah, itu kejadian yang terjadi pada saat saya mengalami kekalahan di pertandingan yang terakhir yang ke-10. Kenapa? Nah, itu karena pertandingan saya yang 1-9 saya menang terus. Di situ saya mengalami yang namanya titik jenuh.
percaya atau tidak, setiap orang pasti ada. Maupun itu tadi teman Kobas itu pelukis, ada di titik jenuh. Pantesan ngerti tentang mengenai titik jenuh. Oh, karena dia juga mengalami hal yang sama ya. Hal yang sama. Jadi paham banget. Dia pasti tahu ngerti artinya. Kenapa sih kok lu bisa menang aja, istilahnya menang aja tuh bosen. Nah itu. Nah, lucu. Orang kaya aja mungkin bosen kalau duitnya kebanyakan. Duitnya kebanyakan. Iya. Nah, orang kaya punya duit banyak aja bosen. Orang kaya punya istri satu aja bosen. Nah iya itu. Gimana caranya ya? Nah, benar. Aduh, ini seru sekali nih, Kawong. Lanjut lagi nih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan pemirsa, ya kan, Kumendan dan Kumendin. Yang saya ingin tanyakan yang terakhir itu, Kawong ada nggak sih latihan meditasi atau yoga untuk memperkuat mental seorang juara? Kawong ada lakuin nggak sih? Misalnya kalau di agama saya Katolik tuh rosario. Kalau saya tiap hari kan meditasi, ada nggak? Apa cuma latihan fisik aja? Tidak ada. Jadi mental saya itu terbentuk dengan proses latihan, proses ditempa oleh pelatih, oleh Institut Jiu-Jitsu Indonesia, itu yang melatih mental saya. Jadi mental saya bukan diperoleh melalui meditasi ataupun semedi atau gimana, enggak. Tetapi lebih ke arah kita nggak sadar pada saat kita lagi latihan dan lagi ditempa oleh pelatih kita, ternyata tujuannya itu adalah untuk masa depan kita. Pada saat, jujur, mungkin ya, 10 tahun yang lalu saya nggak tahu kenapa saya mesti merayap di got. Saya nggak tahu, wah kurang asem ini. Itu latihannya waktu itu ya mungkin ya? Iya, jadi mental. Mental ya? Kita disuruh ngerayap di got, yang dimana, ya lu tengkurap, lu ngerayap di situ ngerayap. Jadi ya lu bau kotoran, bau apa segala macam di got kan, namanya di got kan. Itu pun jam 2 pagi. Itu yang membentuk mentalnya Kohong saat ini ya? Jam 2 pagi. Nah, itu saya nggak paham. Awal mula saya pikir ini paling cuman kayak dikerjain doang gitu ya. Kayak cuma dikerjain syarat untuk kalau ujian kenaikan sabuk, syaratnya begitu, seperti itu. Sebenarnya enggak. Justru setelah saya kesini saya sadar, setelah saya menjadi juara, saya sadar bahwa dulu saya ditempa menjadi kotoran. Setelah saya menang, saya menjadi champion, saya menjadi seorang yang sukses ataupun terkenal, harus ingat di bawah dimana pada saat itu kita udah pernah jadi sampah, kita udah pernah jadi kotoran. Nah, itulah yang ditempa Ahong itu seperti apa? Ahong itu yang ditempa oleh Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Itulah kenyataan sesungguhnya adalah Ahong itu ya Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Ya, itu salah satu loyalitas juga Ahong ya. Latihan juga dengan apa? Ya kita nggak selalu di atas, tapi juga di bawah ya. Oke, jadi ini saya langsung ke pertanyaan Kumendan dan Kumendin nih, biar tambah seru nih, karena saya tadi nggak tanya karena saya udah baca itu ada beberapa pertanyaan yang memang keren sekali nih. Nah, ini yang dapat buku dulu atau yang sabuk yang ini dulu nih enaknya nih? Buku dulu ya. Nah, yang buku dulu nih saya tanya Kohong. Ini dari fansnya Kohong nih ya. Yang dapat buku saya nih. 2542 James. Saya fansnya Anda Rudy Ahong. Saya ingin bertanya, menurut Ko Ahong sendiri, apa Ko Rudy Ahong ini yang terbaik di MMA Indonesia saat ini? Nah, ini. Ayo. Jadi ini dia yang menjadikan kita itu tidak jumawa. Jadi bahwa di atas langit masih ada langit. Di atasnya saya masih ada orang lain lagi yang lebih hebat. Bahkan mungkin ada adik-adik saya yang lebih hebat gitu. Ya saya nanti akan tergerus oleh usia, tergerus oleh waktu. Jadi saya tidak pernah menganggap bahwa saya itu yang paling hebat, tidak pernah. Karena tidak ada di dunia ini yang terhebat, itu tidak ada. Yang paling hebat itu cuma Tuhan. Yang itu cuma Tuhan. Oke, itu jawabannya ya dari seorang Ko Ahong. Lanjut lagi Ko Ahong, pertanyaan yang kedua nih dari MN Rere. Ko Ahong, siapa petarung MMA yang sangat Ko Ahong ingin hadapi sekali seumur hidup? Petarung MMA ya, yang ada nggak dari Indonesia aja atau dari luar negeri deh, boleh deh. Yang, gue ini kepingin lawan Conor McGregor misalnya. Ada nggak di pikiran? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi siapapun lawan, siapapun fighter yang mau lawan sama saya, ya saya siap.
Istilahnya, jadi saya tidak pernah mencari lawan, saya tidak mencari, ayo lo harus fight sama gue nantangin orang, enggak. Ya. Jadi saya hanya mengikuti aturan yang disiapkan oleh matchmaker daripada One Pride. Siapapun yang akan menjadi lawan saya siap untuk melakukannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Ko Hong ya. Ini dari Suganda 92. Apa alasan pertama Ko Hong memilih menjadi MMA? Dan tips apa buat anak muda yang mau menjadi MMA profesional seperti Ko Hong? Ini orang kan mau jadi MMA ini mikir, Ko Hong, ini ada duitnya nggak sih? Ini apa sih? Kadang-kadang kan pertimbangan orang itu kan macam-macam. Ko Hong kan salah satu petarung MMA. Apa sih pertimbangan jadi MMA dan kasih motivasi anak muda apa sih supaya dia mau bertarung di MMA? Saya kembali lagi kepada loyalitas. Kenapa saya itu mau ikut MMA, terjun ke dalam MMA? Saya itu hanya bisa memberikan satu kebanggaan untuk Institut Jiu-Jitsu Indonesia, di mana saya membawa panjinya, yaitu klub Bantaran Angin, menjadi juara dan dikenal orang. Bukan saya yang dikenal, tetapi saya lebih mengedepankan saya punya Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Jangan mencari nafkah atau mata pencarian itu di bidang seperti ini gitu. Satu, untuk kesehatan, lu dipukul-pukul juga kan lama-lama jadi geger otak juga. Iya, itu gimana, Ko? Resiko patah tulang lah segala macam ya kan. Ya, untuk masa depan ya kalau misalkan ada pekerjaan yang lebih baik dan lebih bagus, lebih menjanjikan, dengan misalkan dia S1 apa, sarjana ekonomi, dia bisa jadi akuntan, dia bisa jadi misalkan lawyer apa segala macam untuk hukum ya kan. Ya kalau saya anjurkan sih tidak perlu menjadi MMA fighter. Jadi MMA fighter dilakoni hanya sebatas hobi ya. Tetapi jangan dijadikan sebatas mata pencaharian. Karena jujur untuk di Indonesia belum siap ya untuk yang namanya atlet itu diberdayakan atau dikaryakan atau mendapatkan hidup yang sejahtera melalui sebagai atlet. Belum bisa ya. Saya mungkin next time bisa ya, next time pasti akan bisa. Itu duitnya kan nggak ada habis-habisnya tuh ya. Jadi kayak Presiden Jokowi juga sudah melakukan perombakan, kayaknya seperti kemarin yang menang Asian Games juara 1 yang dapat emas, hadiahnya 1M. Zaman dulu mana ada? Nah, sekarang lumayan ada. Ya. SEA Games, murid saya sendiri menang juara 3, juara 2, murid saya juara 2, dapat 500 juta kalau nggak salah. Lumayan tuh. Kalau nggak salah. Nah, maksudnya sudah mulai bisa untuk dihargai. Nah, ini kita memberikan bentuk aplaus untuk pemerintah, maksudnya ada perombakan, ada suatu usaha di mana menghargai atlet. Nah, siapapun, apapun hobinya, karyanya, pekerjaannya, ya kita tetap harus dihargai. Cuman kan, ya itu dia maksud saya, sebanding atau tidak sebanding. Nah, untuk teman-teman yang muda yang mau bergelut di bidang MMA, yang masih mau ya, saya sih lebih menganjurkan untuk mereka pikir dulu atas dasar apakah Anda ingin terjun ke dunia MMA. Atas dasar ekonomi, kalau udah atas dasar ekonomi, tetot. Maaf aja, jangan berharap lebih. Tetapi jika untuk menyalurkan hobi Anda dan hanya sekedar untuk menjadikan kamu kayak jadi orang yang terkenal atau bagaimana, ya boleh, tetapi usaha dulu. Jangan mengandalkan orang lain, tetapi andalkan diri sendiri. Tunjukkan bahwa Anda pantas di atas oktagon, tunjukkan bahwa Anda pantas untuk bermain di arena One Pride MMA baru. Karena kebanyakan orang tuh hanya menggunakan tangan orang untuk masuk kemana? Iya, paham. Jalan pintas, shortcut. Nah, masalahnya kita nggak bisa ngandelin orang lain waktu di atas ring. Kita kan diri sendiri. Paham. Nah, kalau dari awal aja kita udah ngandelin orang lain, gimana lu mau berdiri sendiri di atas oktagon? Emang lu mau suruh temen lu bantuin gebukin lawan? Kan enggak. Jangan-jangan nanti keroyokan lagi tuh. Nah, itu dia. Nah, konsepnya sih ke sana, Kobas. Oke, kita lanjut lagi nih. 3 pertanyaan lagi. Ini seru-seru. Ini dari Great Steel. Kenapa dengan tangan Ko Hong
apakah itu karena power atau teknik atau bawaan lahir? Kok ada satu pukulan dia ketika dilancarkan ke lawan bisa langsung tidur? Saya masih penasaran dengan pukulan Ko Hong. Dia penasaran Ko Hong. Itu memang bakat, memang dari kecil suka mukul langsung jatuh, atau memang hoki atau gimana itu? Dibilang bakat bisa, dibilang dari kecil bisa, dibilang hoki bisa, semuanya bisa, karena saya juga nggak tahu. Nah, itu karena saya sendiri tidak menyadari hingga saya dijuluki sebagai Koko, sebagai King of Knockout, dibilang apa, One Punch Man. Maaf ya, saya bukan membanggakan diri, saya tidak menyebutkan diri saya sebagai itu, tetapi orang lain yang melihat bahwa saya ini sekali mukul orang jatuh. Jujur saya sendiri nggak sadar. Nggak sadar itu ya? Karena bukan kemauan saya untuk mukul orang sekali jatuh, jeder, jatuh, enggak. Tetapi mungkin dari proses latihan yang kita nggak tahu ya, tertempa dari dulu. Saya dari kecil, saya mukulin pot anggreknya mama saya itu, jadi saya gantung di pohon dari saya kecil. Itu dari saya kelas 4 apa kelas 5 SD. Itu mungkin kebiasaannya tuh. Jadi kena potnya KO, orang juga KO itu. Iya. Pecah-pecah semua, jadi mak gua marah-marah. Pot gua kemana kata dia. Nah, masalahnya di sini enggak. Jadi intinya sih proses latihan lah. Proses latihan lah ya. Oke. Ini dari Theodoreteja. Apakah Ko Hong sudah mulai latihan untuk comeback? Dan bagaimana perkembangan jarinya? Ini jadi comeback nggak sih? Nah, jari dulu nih, jari gimana? Terus kapan comeback nih? Orang pada nanyain ini. Beneran mau comeback atau gimmick atau pura-pura atau memang rencana comeback beneran? Jadi saya selama ini absen dari One Fight MMA karena dikarenakan oleh jari tangan. Jari tangan saya belum bisa menepuk sempurna kemarin. Nah, kebetulan ada seorang dermawan, yang ngebantuin saya untuk operasi kedua kalinya, sehingga tangan saya itu jauh lebih baik. Sehingga tuh awalnya yang operasi pertama begini Kobas. Kobas sendiri tahu lah. Saya lihat sendiri memang ya. Kobas lihat sendiri. Waktu pertama kali tunjukin operasi pertama, Wong dermawannya situ kok. Terima kasih. Yang ngebantuin saya kok. Kita support. Nah, maksud saya saudara aja lah, brother. Waktu Kobas melihat tangan saya seperti itu, Kobas mungkin memberikan satu, wah sayang juga ya, dengan tangan seperti itu, dengan talenta seperti itu, nggak bisa fight, nggak bisa mukul orang lagi. Nah, maka saya berterima kasih kepada Kobas yang dimana membantu saya untuk melakukan operasi yang kedua kali, dimana operasi kedua kali saya ini menjadi agak lebih sempurna. Iya, udah kelihatan tuh ya. Yang dulunya begini, sekarang udah mulai nekuk. Nah, sekarang sakit nggak kalau mukul orang? Udah nggak ya? Sudah nggak. Jadi saya sudah mulai latihan untuk comebacknya saya. Siapapun lawan, saya siap karena saya sedang mempersiapkan diri untuk kembali dan merebut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Kumudin. Orang pada bingung, tapi di podcast saya ini terang-terangan loh kau nih akan comeback ya? Comeback. Oh siap. Jadi untuk teman-teman yang menanyakan apakah benar Ko Hong sudah mulai berlatih lagi? Ya benar, saya mulai berlatih lagi. Apakah Ko Hong nggak takut tangannya akan patah lagi? Oh enggak, saya nggak pernah takut. Patah sekali, bisa patah 2 kali, bisa patah 2 kali, patah 3 kali. Sampai saya bisa merebut sabuk itu kembali, pengorbanan itu pantas. Nah, ini pertanyaan lanjutan lagi nih dari Agung Sofyan Noto Negoro. Ini nyambung lagi, jadi saya buat nyambung teman-teman. Kira-kira untuk comeback itu langsung lawan Theodorus Ginting nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kemarin tuh kalah beneran atau pura-pura kalah? Nah, kalau saya lihat sendiri itu kemarin waktu mukul tuh harusnya dia udah jatuh. Itu memang ngalah atau memang kalah? Atau nanti yang musuh berikutnya memang Theodorus Ginting atau orang lain ini? Kira-kira gambarannya Ko nih. Jadi kemarin dari pihak One Fight sendiri sudah menghubungi saya untuk saya bertanding di bulan Agustus, untuk lawannya adalah Windri Patilima. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ditanyakan untuk apakah Anda siap untuk fight di bulan Juni? Apakah Anda siap untuk fight di bulan Juni melawan Theodorus Ginting dalam title fight? Saya nyatakan tidak. Jadi dengan jelas dan dengan nyata saya nyatakan tidak. Saya tidak pernah kepikiran bahwa saya harus secepat mungkin untuk merebut sabuk itu kembali, tidak. Tetapi saya melihat kesiapan saya sampai di mana.
Karena satu, waktu saya ditanyakan kemarin di bulan Mei, jika saya Mei ke Juni untuk fight itu hanya persiapan 1 bulan. Sedangkan saya persiapan harus minimal 3 bulan. Iya. Saya tidak mau jadi orang yang ibaratnya ngejar tetapi tong kosong nyaring bunyinya gitu. Nggak mau. Jadi lebih baik saya mempersiapkan diri dulu. Biarkanlah orang-orang lain itu yang berebut dulu, fight dulu. Kalau saya merasa saya belum siap, mohon maaf saya belum siap dulu. Yeah. Jadi saya tidak malu untuk mengatakan saya belum siap. Yeah. Nah, jadi belum siap itu bukan karena takut. Belum siap itu bukan karena kita itu ilmunya di bawah dia lantas kita mesti berguru dulu, bukan. Tetapi lebih ke arah kita sudah pernah melakukan kesalahan di mana pada saat itu kita mengalami satu titik jenuh sehingga tidak latihan. Dan saya masih sempat jalan-jalan ke bla bla bla. Ya, sempat ketemu saya juga itu. Saya sempat jalan-jalan dan sempat kita masih clubbing, masih enak-enak ya. Dan nggak kepikiran untuk fight, jujur. Jadi pada saat saya persiapan melawan Theodorus Ginting kemarin itu, saya tidak ada persiapan lagi. Tapi kalau beneran itu ya, bukan gimmick ya? Itu bukan gimmick, itu bukan bukan, tetapi benar, saya kalah saya kalah benar. Itu kalau mau ditanya kenapa kalah, kok bisa kalah? Saya bisa kalah karena Theodorus Ginting seorang fighter yang licik, bukan cerdik, bukan pintar, licik. Jadi dia tidak berani menghadapi saya one by one jika dalam kondisi saya tidak emosi. Jadi dia hanya berani bangun emosi saya selama 1 tahun dengan war dia dan berharap saya ini waktu fight sama dia menggunakan emosi. Dan benar apa adanya bahwa yang dia lakukan, strategi dia benar, dia bisa bikin saya terbawa emosi saya. Karena apa? Karena terlihat pada saat mungkin teman-teman bilang itu yang waktu technical meeting yang mau berantem itu tuh gimmick tuh bohongan tuh. Enggak, itu beneran. Itu beneran, memang bener-bener itu saya pengen gampar itu orang gitu. Maksud saya si Theodorus Ginting ini waktu saya membacakan janji fighter yang tadinya dia duduk di seberang kiri, dia pindah langsung ke depan saya. Sengaja saya war itu ya? Memancing. Dia untuk memancing emosi saya gitu. Jadi setelah saya pun selesai membacakan janji fighter dan saya hendak kembali ke tempat duduk saya seperti semula, dia dengan gestur, gerak badan yang menantang, yang merendahkan kita gitu. Nah, siapa yang tidak tersulut? Nah, emosinya terbangunlah di sana. Nah, jadi saya belajar, Kobas. Jadi ini harus hati-hati. Saya baru tahu apa perbedaan antara marah dengan emosi. Ya, itu apa itu? Bisa jelaskan sekalian nggak itu? Ini penting buat orang banyak. Jadi kita marah, tapi kita bisa stop. Kita bisa tahu kita marah. Itu marah. Tetapi pada emosi, kita tidak menyadari sama diri kita sendiri bahwa kita ini sudah terbangun emosi amarah yang dari dalam hati kita itu yang benar-benar tuh dari dalam diri kita. Kita nggak bisa kontrol. Marah kita bisa kontrol, emosi kita tidak bisa kontrol. Iya, saya juga paham itu. Itulah yang makanya ini hanya orang-orang yang memiliki emosi yang mengerti. Kalau orang-orang salah satunya saya sekarang kalau ngomong gini itu langsung nusuk di hati saya. Saya kadang-kadang mikir, oh ini bedanya marah sama emosi baru sekarang ini. Saya sendiri baru sadar tuh, Mas. Jadi saya juga baru disadarkan oleh istri saya, Caroline. Dia menyadarkan saya bahwa kamu tahu nggak sih, ini kamu bukan marah, ini kamu emosi. Emang apa bedanya emosi? Saya tanya sama Caroline. Apa bedanya emosi? Ya, emosi tanpa kamu sadari, kamu tidak tahu dengan akal sehat kamu itu tidak bisa berpikir jernih. Nah, saya kalah adalah pada saat saya tidak bisa berpikir jernih, saya emosi, dan pada saat saya emosi adalah saya mengeluarkan sebelum fight 40% tenaga saya sudah terbuang. Ya, itu poinnya di situ, Kong. Ya, moga-moga dengan ngerti emosi sama ini bisa melanjutkan comeback-nya nih, Kong. Ini 2 pertanyaan yang akan mendapatkan nanti langsung tulis namanya, Kong ya. Nah, ini pertanyaannya langsung Kong nanti tulis itu. Ini dari 2 pertanyaan dari Jantanaya _W. Dia bertanya seberapa besar pengaruh supporter fans untuk Kuku Ahong.
Oh iya. Besar nggak sih? Jadi yang ngebentuk saya, siapa saya menjadi apa, itu adalah para fans. Saya tanpa mereka, saya bukan siapa-siapa. Saya tanpa supporter, saya tidak memiliki semangat yang lebih. Saya boleh berlatih, saya boleh punya ilmu tinggi, tetapi para fans dan para supporter yang mengirim doa dari jauh, yang mendukung kita secara moral, secara spiritual, doa-doa yang dikirimkan, menurut saya itu yang lebih berperan penting. Jadi di samping kemampuan kita, keahlian kita yang sudah kita latih selama 3 bulan, doa daripada para fans dan daripada supporter itu sangat penting. Boleh ngucapin terima kasih kepada fans-fans yang Jadi banyak dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan juga untuk kepada para teman-teman fans saya yang memang dengan setia gitu mendukung saya. Pada saat saya kalah, mereka tetap mendukung saya. Kalahku sanjung, menangku apa tuh, ada artinya tuh. Satu itu penting banget tuh, saya lagi mempelajari. Jadi walaupun saya kalah ataupun saya menang, mereka tidak menyalahkan saya, tidak istilahnya menjauhkan saya, menjauhkan diri, enggak. Justru mereka makin mendukung, makin menyokong saya. Itulah fans, itulah supporter. Mereka itu tidak pernah pergi dari saya jika saya itu tidak sombong. Mereka akan pergi jika saya sombong. Makanya jika saya tidak menghargai mereka. Nah, itulah yang saya bilang kan tadi. Ya kalau foto-foto Koahong selalu mau, nggak pernah nolak kok ya. Nah, jadi maksudnya hargailah orang lain, maka orang lain akan hargai kamu kembali. Oke. Jadi ini pertanyaan terakhir Koahong. Satu lagi yang dapat ini dari tantangan dari Irawan garis bawah Nardo. Ini yang terakhir pertanyaan. Setelah itu Koahong bisa tanda tangan. Yang satu pasti buat saya, Kobas. Saya taruh di podcast saya yang pertama ini. Apakah menurut Koahong kekalahan itu hal yang membuat Anda malu atau mau merasa harus bangkit lagi? Malu nggak sih? Ada malunya juga nggak waktu kalah itu? Enggak. Jadi gini, saya kan sudah pernah ngomong, saya akan bertanding dengan Theodorus Ginting apapun kondisi saya, karena saya tidak akan menyerahkan sabuk saya secara sia-sia, berpindah tangan tanpa ada satu usaha saya mempertahankan. Saya sudah ngomong, dengan resiko apa? Dokter sudah jelas bilang, kamu tidak bisa fight, belum bisa fight, tetapi saya memutuskan untuk fight. Jadi maksud saya sudah siap untuk menerima resiko kekalahan, di mana pada saat saya menerima tantangan daripada Theodorus Ginting, di situ saya sudah siap untuk mengatakan bahwa saya kalah. Nah, di situ saya kalah, saya mengakui. Tetapi masalahnya adalah, sekarang permasalahannya adalah, saya bisa mengakui saya kalah, tetapi saya tidak bisa terima jika ada orang yang memegang sabuk juara saya itu saya anggap tidak pantas. Saya akan menyerahkan sabuk saya dan saya akan ikhlaskan sabuk saya dengan kondisi saya kalah. Saya tidak ngomong saya, oh saya nggak kalah, enggak, bukan. Saya kalah, benar, ya saya kalah. Tetapi saya ingin menekankan bahwa saya tidak rela jika orang yang megang sabuk saya itu orang yang tidak pantas sebagai juara. Juara itu bukan juara hanya sebagai pemegang sabuk, tetapi juara itu adalah juara yang dilihat secara tingkah laku, juara yang dilihat secara moral, omongan, bukan hanya sebagai gue bisa rebut sabuk juara lu. Not like that. Nggak seperti itu. Juara itu adalah walaupun saya kalah, orang lain tetap bilang saya itu champion. Itulah kelebihan dari Koahong ya. Dan tidak pada posisi saya champion karena saya pegang sabuk, tidak. Walaupun sabuk saya terbang pergi, saya tetap dianggap sebagai seorang champion. Kenapa? Karena champion itu menunjukkan tingkah laku, attitude, omongan, moral yang baik. Itulah champion. Kalah tapi makin terkenal. Kalah makin terkenal. Menang insya Allah terkenal lagi. Siap. Oke, yang terakhir Koahong penutup. Kira-kira siapa yang menginspirasi Koahong sampai hari ini? Terus penutupnya bisa nggak kasih quote ataupun motivasi buat komandan-komandan yang nonton ini, biar mereka tuh mempunyai mental baja, mental sebagai juara. Silakan sebelum ditutup. Jadi
yang menginspirasi saya juga nggak tahu sebenarnya siapa. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas saya selalu menempatkan pelatih saya sebagai panutan saya, pelatih saya sebagai orang yang tahu titik lemah saya. Namanya siapa namanya? Mas Harmudianto. Oke, catat itu ya. Ya, jadi dia itu dan 6 institut di Indonesia. Dia itu orangnya kecil, pendek, dan tenaga masih kuat saya. Tapi dia saya pukul, jatuh. Pelatih loh. Tetapi buat saya pelatih bukan besarnya badan, hebatnya dia, bukan. Tetapi pelatih itu adalah orang yang bisa melihat sisi buruknya kita, orang yang bisa melihat kelemahan kita, sehingga dia bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Dia bisa menuntun kita, oke, Home, kamu gini. Itu pelatih, bukan dia mesti hebat daripada saya, tidak. Pelatih saya tidak mesti lebih hebat dari saya, tetapi dia mesti lebih bisa membawa saya menjadi orang atau pribadi yang benar. Nah, untuk motivasi untuk pemirsa kemarin-kemarinku. Nah, ada sebutan begini, buat saya khusus ya. Good fighter motivate themselves, but great fighter motivate others. Nah, jadi itulah yang saya bilang. Mau saya sebagai champion ataupun bukan champion, saya tetap harus bisa membawa orang itu. Saya harus bisa menjadi panutan. Saya harus bisa menjadi role model, di mana orang melihat saya itu adalah benar. Orang bisa mengikuti tingkah laku saya yang benar, bukan ya yang tidak baik. Maksud saya bisa menempatkan diri di mana pada saat kita di tempat televisi sebagai pemenang, maaf kata, mengatakan kata-kata kasar, itu kan tidak benar. Nah, maksud saya, seorang champion adalah seorang yang bisa memberikan satu tuntunan hidup, satu panutan hidup, sesuatu yang berguna buat mereka. Jadi membangun atau memotivasi orang lain, bukan memotivasi diri sendiri. Sekarang ini adalah kebanyakan daripada kita egois, kebanyakan dari kita adalah memikirkan diri sendiri, sama seperti pada saat kita tidak berbuat baik untuk esok hari, di mana pada saat kita hanya mikirin kantong kita, kita hanya memikirkan ekonominya kita hanya mikirin perutnya kita, tetapi kita nggak mikirin teman-teman kita yang sedang kelaparan, yang terkena dampak COVID, yang terkena dampak PHK, kita tidak memikirkan mereka dan kita nggak membantu mereka. Ya sama, kita tidak membangun mereka. Pada saat kita membantu, pada saat kita mengulurkan tangan, orang lain melihat kita mengulurkan tangan dan mereka ikut mengulurkan tangan. Itulah champion. Itu champion. Itulah orang yang bisa memberikan teladan bagi orang lain. Oke. Terima kasih Koko Ahong, waktunya. Ternyata waktu kita udah habis, tapi ini luar biasa, ya kan? Harusnya nggak habis sih, cuma kelihatannya udah semua dibahas. Ini terima kasih waktunya. Sama-sama Koko. Pemirsa, kumarin-kumarinku, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Koko Ahong. Saya doakan semoga kumarin-kumarin selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Bertemu lagi di podcast saya selanjutnya. Salam bengis, salam totalitas.